dulu? Gimana Bapak kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, Ibu juga sehat ya Bu? Alhamdulillah Bapak. Ya. Bu, tadi belajar di kelas ya Bu? Iya. Sekarang megang kelas berapa Bu? Kelas 6. Oh, kelas 6. Sepertinya saya lihat itu ada dari jalan kakinya itu seperti tidak ada masalah ya Bu? Iya Bapak, ini sedang untuk pembelajaran matematika kayaknya sudah ada ini gitu buat ke anak tentang materi bangun ruang gitu Pak. Agak kesulitan dalam membuat minat anak tertarik gitu Pak untuk belajar. Berarti ada permasalahan di kelas ya Bu tentang matematik. Itu untuk jumlah kelas Ibu yang di kelas Ibu kelas 6 ya. Jumlahnya ada berapa orang Bu? Ada 31. Ada 31. Banyak juga ya. Biasanya ya ada masalah matematik, rata-rata matematik ya Bu dibandingkan pelajaran yang lain. Iya betul. Tadi Ibu bilang matematiknya itu dalam materi apa Bu? Dalam materi bangun ruang Pak, dan menentukan luas permukaan bangun ruang. Lalu kenapa itu anak Bu ada kesulitan dalam pembelajaran matematik? Yang pertama secara umum, yang kedua dalam bangun ruang. Setelah Ibu lihat di kelas, itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Yang pertama mungkin Pak yang merasa kalau pembelajaran matematika anak sudah mulai kelihatannya belum juga mulai sudah kelihatan tidak semangat karena memikirkannya mungkin sulit gitu ya, masih sulit. Padahal kalau misalkan kalau misalkan kita di rumah tidak sulit gitu ya, semuanya juga jadi yang pertama masalahnya itu kalau membangun minat anak untuk belajar matematika. Terus yang keduanya dalam menentukan menghafal rumus gitu Pak. Anak mungkin kesulitan kebayangnya itu banyak yang harus dihafalnya, padahal tidak gitu. Lalu Ibu kan sudah menganalisa ya kondisi anak di sekolah, lalu karakteristiknya juga tadi udah Ibu dibilangin ya. Lalu respon terhadap pelajaran matematik juga Ibu udah lihat dari seluruh siswa itu atau seluruh anak ini. Lalu langkah yang akan dilaksanakan itu untuk mencapai keberhasilan matematik itu terhadap anak di kelas, langkah apa aja Bu? Yang pertama mungkin saya akan membuat minat anak dulu ya Pak. Contohnya dengan pembelajarannya tidak monoton atau tidak saya terus menjelaskan. Ya. Nah terus kalau misalkan anak sudah tertarik, saya gunakan media pembelajaran. Contoh misalkan yang akan saya pelajari besok yaitu tentang bangun ruang, menentukan luas permukaan. Saya menggunakan media pembelajaran. Sebelum menentukan rumusnya, anak disuruh dianalisa dulu, yaitu mengamati benda yang di depan atau yang ada di sekitar yang bentuknya seperti rumus misalkan. Oh, berarti yang di sekitar ya, termasuk yang di kelas, yang di luar juga sama Bu? Bisa. Dengan tujuannya itu untuk apa Bu? Tujuannya supaya anak sebelum mengetahui rumusnya tahu dulu gitu, diamati dulu bentuknya. Dari sana anak sudah akan tahu bahwa bangun ruangnya itu memiliki beberapa bangun datar yang ada di sisinya, di pinggirnya. Nah, maka disebut luas permukaan. Nah, kalau misalkan anak disuruh bawa benda, kalau misalkan tidak ada di kelas, misalkan anak suruh membawa hal sebelumnya. Nah, terus diamati misalkan oleh beberapa kelompok. Nah, nanti sudah itu setelah diamati terdiri dari beberapa bangun datar. Kalau misalkan kubus terdiri dari 6 persegi. Nah, karena anak sudah mempelajari rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi, nah jadi mereka akan tahu ternyata rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi kali pangkat 2. Jadi Ibu asalnya akhirnya rumusnya juga terbayang sama Ibu. Jadi anak rumusnya, jadi anak yang menentukan sendiri, yang tahu sendiri, tidak harus diberitahu oleh kita. Lalu tahap yang lain Bu, selain daripada itu, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Ibu sesudah anak tahu rumus ya Bu, rumusnya,
langkah yang selanjutnya yang dilaksanakan oleh ibu terhadap anak apa? Kita langsung menentukan baru dimasukkan angkanya. Iya. Jadi sisinya misalkan menggunakan angka yang sederhana dulu, misalkan 3, 6, langsung ke yang belasan atau puluhan gitu ya. Nah kalau sudah itu, oh iya mungkin anak jadi terbayang ternyata luas permukaan itu mencarinya nggak harus dihafal gitu Pak Maksudnya. Ternyata bisa diingat aja benda yang bentuknya seperti kubus. Nah nantinya lagi kalau misalkan ada soal yang penerapan untuk soal cerita, nah anak bisa membayangkan, oh iya kalau yang namanya luas permukaan tinggal dikali ini. Contoh kalau misalkan penerapan kehidupan sehari-hari, misalkan ruangan yang bentuknya kubus, misalkan. Oh berarti ibu langsung juga ya, sekarang pemikiran ibu ada ide baru ya, berarti menerapkan soal cerita kepada anak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu langkah yang dilaksanakannya konkretnya itu seperti apa Bu? Konkretnya secara anak kan tadi untuk kehidupan sehari-hari, apakah di kelas juga bisa Bu? Bisa Bapak di kelas. Misalkan kalau misalkan misalkan untuk mengejar kelas misalnya atau misalkan membuat prakteknya itu membuat bangun tulang yang sederhana, misalkan untuk kotak pensil yang bentuknya kubus. Oh, berarti ibu menerapkan ke kotak pensil dulu ya? Gitu. Ya betul, karena anak itu udah semuanya udah punya ya kotak pensil ya. Nah terus misalkan kalau misalkan mau dibungkus tuh kotak pensilnya yang dari bentuk kardus misalkan supaya menarik, mau dicebol ya atau dibungkus dengan kertas kado. Nah kira-kira perlunya itu berapa luasnya? Jadi anak sudah bisa menentukan sendiri gitu kan. Apa namanya kertas yang dibutuhkan berapa atau cat air yang dibutuhkannya berapa misalkan gitu warna itu. Jadi akhirnya anak itu paham ya. Iya. Alhamdulillah sesudah saya ibu datang ke sini sama-sama ibu ini sering aja ngobrol aja. Ibu yang asalnya tadi ada masalah, sekarang ibu udah bisa menyelesaikan langsung oleh ibu sendiri. Lalu perasaan ibu sekarang Bu? Bagaimana Bu? Jadi ada gambaran untuk pembelajaran, saya terus sering juga ada masukan dari Bapak. Iya. Ini saya juga mendapat inspirasi dari ibu, lalu ibu sudah menyelesaikan masalah secara langsung dan nanti juga ini akan diterapkan ya Bu di sekolah ya. Untuk nanti ke depan ya, ketika pembelajaran besok nanti yang akan dilaksanakan, nanti ibu konsep yang barusan akan dilaksanakan oleh ibu. Berarti nanti harapan ibu Bu yang terakhir terhadap seluruh anak tentang pencapaian nilainya itu, harapan yang diinginkan oleh ibu seperti apa? Untuk yang pertama mungkin harapan yang saya pertama sebelum mulai pembelajaran anak-anak sudah tertarik gitu ya untuk belajar matematika. Yang keduanya mungkin harapan saya anak itu siswa itu tidak selalu harus diberikan rumus oleh kita, tapi biarkan anaknya menemukan, dan setelah menemukan ternyata tidak harus dihafal. Jadi harapan saya anak tidak terbebani oleh rumus. Ya luar biasa. Terima kasih Bu. Saya juga terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 kita akan memulai pembelajaran setelah libur selama 2 minggu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang kubus dan balok tentang matematika ya. Nah sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mas. Ada. Ardiansa. Tanggal 10 ya. Dimas, kenapa? Ada kabar? Sakit. Amanda? Izin. Amanda. Ardiansa? Sakit. Semoga yang
Yang akan kita bahas hari ini itu tentang kubus dan balok. Ya. Nah, sebelum ke kubus dan balok, kalian kan sudah pernah belajar di kelas 2 kalau tidak salah ya. Unsur-unsur bangun ruang kira-kira apa aja? Unsur-unsur bangun ruang sebelum ke balok dan kubus, coba. Unsurnya apa aja? Yang pertama, apa? Tabung. Kalau tabung apa? Termasuknya jenisnya. Ya, unsur itu misalkan terdiri dari, nah yang ini disebutnya apa? Kubus. Ya, ini termasuk kubus. Yang sebelah sini namanya apa berarti? Daerah ininya apa? Sisi. Ya, jadi unsur yang pertama dari bangun ruang itu yang pertama apa? Sisi. Nah, yang kedua coba. Setelah sisi kira-kira. Nah, yang sebelah sini apa? Kalau sudut yang ini berarti ya. Apa namanya yang kedua? Boleh titik sudut dulu. Titik sudut. Unsur bangun ruang. Yang selanjutnya tadi apa? Titik sudut. Yang selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa ini? Yang dari sini. Kalau misalkan tadi kan ininya ya atas, bawah, depan, belakang, ini namanya tadi sisi. Ini titik sudut. Sekarang yang ini lebar, bukan lebar. Coba apa ya? Panjang. Kalau dibangun data namanya panjang sama lebar. Kalau dibangun ruang namanya, ada yang tahu? Rusuk. Ya, rusuk. Ya. Jadi unsur bangun ruang itu ada 3. Yang pertama sisi, titik sudut, yang kedua titik sudut, yang ketiga rusuk. Ada yang tahu penjelasannya? Sisi itu apa? Sisi? Tuh, kalian kan sudah mengetahui gambarnya seperti ini, misalkan aslinya. Nah, ini yang disebut sisi. Pengertiannya apa kira-kira sisi itu? Sisi kira-kira apa? Bentuknya apa berarti ini? Persegi. Berarti berbentuk bangun. Kalau bangun ruang semuanya bangun datar yang membatasi bangun. Nah, gitu. Bangun datar yang membatasi bangun ruang. Ini sisinya daerah atau bangun datar yang apa tadi? Membatasi bangun ruang. Sekarang kalau titik sudut, kira-kira apa pengertiannya titik sudut? Titik apa? Titik pertemuan antara berapa? Ini deh. Nah kan ini titik sudut. Titik pertemuan antara tiga atau lebih rusuk. Ya, itu titik sudut. Titik pertemuan antara apa? 3 rusuk, 3 atau lebih rusuk. Selanjutnya, kalau rusuknya sendiri apa rusuk? Garis sisi-sisi pada bangun. Garis pertemuan. Garis pertemuan apa? Sisi-sisi pada bangun. Sisi-sisi pada bangun. Ya. Pada bangun ruang maksudnya. Nah, ini yang termasuk unsur bangun ruang. Ya. Nah, selanjutnya untuk sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Ya. Nah, lalu kalian amati benda-benda di sekitar kalian yang berbentuknya kubus dan balok. Ya, silahkan kelompoknya seperti biasa. Sudah terbentuk kelompok ya sekarang. Nah, untuk selanjutnya sekarang benda-benda yang sudah kalian temukan di daerah kalian atau di kelas ini, bisa juga yang di luar. Silakan dari perwakilan kelompoknya menentukan mana yang termasuk ke dalam sisi, titik sudut dan rusuknya. Disebutkan nanti ada berapa sisinya, ada berapa titik sudutnya, dan ada berapa rusuknya. Mau mulai dari kelompok mana? Kelompok pertama aja ya? Oke.
ini. Kelompok ini menemukannya bentuk apa? Tempat pensil. Ya, bentuknya apa? Silakan. Bentuknya dulu. Bentuknya apa ini? Tempat pensilnya? Berbentuk balok atau kubus? Kelompok ini? Hah? Balok. Oke, silakan sebutkan sisinya yang mana aja. Sisinya. Ya. Ya, ada berapa berarti sisinya? Ada 6. Oke, benar. Ada 6. Balok memiliki 6 sisi. Selanjutnya yang kedua, apa? Titik sudut. Ya. Ya, terus 1, 3, 4, 5. Nah, ada 8. Nah, titik sudutnya ada 8 katanya. Selanjutnya yang terakhir. Apa di sana? Rusuk garisnya. Silakan. Ya. Ya. Terus 6, 8. Coba. Rusuknya ada 8 katanya. Coba, silakan lihat. Ada 8. Coba ulangi gimana? Ya. 8. Iya ini. Oh, udah. Ada 8. Tuh. Gimana, ada tambahan dari yang lainnya? Katanya titik apa? Rusuknya ada 8. Betul salah? Tuh, ada yang mau nambahin? Kira-kira ada 8 betul nggak? Iya. Iya. Ada 8. Tuh. Ada 8, coba lihat lagi di bukunya. Rusuk, coba. Ada 12. Silakan mana yang termasuknya? Sok ditunjukin lagi. Harus ada 12 berarti. Sok itu. Sok yang lain boleh hitungnya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini sama nggak ini? Sama. Ya, sama kalau ke sini. Jadi ngitung gini. 1. So, terus? Ya. Ya. 4. Ya. 8. Terus ini? Ya. 10, 11, 12. Nah, gitu. Baru betul. Ya. Nah, ini kelompok yang pertama. Untuk kelompok 2, silakan sekarang. Ini bentuknya apa? Kubus. Nah, silakan coba. Mau siapa yang menjelaskan? Nah, ini silakan berdiri deh. Biar yang lain kelihatan. Yang pertama sisinya coba melaju. Ya, atas. Ada 6. Tuh ada 6? Ada 6. Selanjutnya yang kedua, titik sudutnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Titik sudutnya ada 8. Selanjutnya yang terakhir, rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Sekarang kelompok 3, silakan menjelaskan mana yang termasuk sisi, titik sudut dan rusuknya. Ada yang menjelaskan? Ahmad, silakan berdiri Ahmad. Sisinya apa? Nah, silakan sisinya 1. Ya. Ada 6. Sisinya ada 6. Selanjutnya yang kedua, titik sudut. Ada 8. Betul. Selanjutnya yang terakhir rusuknya. Rusuknya 2. Ada 12. Berarti sisinya ada 6. Rusuknya 12. Titik sudutnya ada 8. Kelompok yang keempat ini menemukan bendanya apa? Kulkas. Oh, kalau kulkas berarti ada di luar ya. Oke, silakan ke kita keluar dulu. Sambil menentukan. Nah, ini benda yang kalian temukan. Silakan tentukan apa namanya, sisi, rusuk, dan titik sudut. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ada yang tangan. Silakan. Nanti diarahkan oleh ibu Sok. Sok, bareng-bareng. Ya, silakan. Ini bentuknya apa? Bentuknya balok. Balok.
Oke, pintar balok. Silakan dari sisi dulu. Silakan tunjukkan sisinya yang mana aja. Silakan. Ya, 1. Ya. Terus 6. Berarti yang bawah sama yang belakang. Berarti sisinya ada berapa? Ada 6. Selanjutnya, apa yang kedua tadi itu? Titik. Nah, silakan titik sudutnya yang mana aja. Oh, ada 8. Sampai yang bawah ada 4. Oke, berarti titik sudutnya ada 8. Terakhir, rusuknya. Silakan lihat. 8, ada 12, rusuknya ada 12. Ya. Baik, terima kasih ya untuk tadi kalian sudah menentukan sisi, titik sudut, dan rusuknya dari benda-benda yang kalian temukan. Nah, untuk sekarang silakan ada perwakilan yang menentukan rumus luas permukaan kubus atau balok. Ya, kubus, ada yang mau kubus? Tentukannya? Ya, kelompok 2 silakan di depan ya. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan ya. Nah, ini untuk menentukan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah persegi. Posisinya. Sisinya persegi. Sisinya katanya berbentuk persegi. Karena sisinya ada berapa? Ada 6. Maka rumus satu perseginya itu apa rumusnya? Nah, S kali S. Lalu? 6 kali S pangkat 2. Jadi barusan kata Raini, nah, luas permukaannya itu karena sisinya tadi ada berapa? Kubusnya? Sisinya ada 6 dikali. Nah, satu sisi itu bentuknya persegi. Rumusnya S pangkat. Nah, ini rumus luas permukaan kubus. Soalnya silakan perhatikan ke depan. Yang pertama itu diketahui sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D-nya itu dari sini ya, nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuk 5 cm. Rusuk itu yang ini, yang BC yang tadi kalian sudah sebutkan. Berarti BC-nya 5, AB-nya 5, semuanya 5. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, tentukan luas permukaan kubus A, B, C, D, F, G, H, dan ini. Silakan ada yang ke depan mencoba. Ya, Naimah. Dengan diketahui ditanyakan jawab. Ya. Nah, yang lain bisa perhatikan cara mengerjaannya. Baik, yang lain perhatikan, ini sudah dikerjakan oleh Naima ya. Diketahuinya sisinya oke, 5 cm dari sini ya, 5 cm sudah betul. Lalu ya, ditanyakannya. Nah, betul, ini ya luas permukaan. Ditanyakan. Selanjutnya jawabnya, rumusnya itu 6 kali S pangkat 2. Oke, S-nya diganti sama angka 5. Ini sudah betul. Nah, selanjutnya 5 kali 5-nya dulu. Oh iya, betul, 25. Lalu dikali 6. Hasilnya 100. Oke, betul. Jadi oke, baik, ini sudah betul ya. Hasilnya sudah betul, sudah baik Pak, cara pengerjaannya dari mulai diketahui, ditanyakan, jawab sampai jadi. Ya, sudah betul. Baik, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan buat Naima. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak. Ketika kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran, lalu sebelumnya melaksanakan kita sharing ya Bu, diskusi tentang pembelajaran yang dialami oleh Ibu. Kemarin Ibu ada permasalahan dalam pembelajaran matematik. Lalu ketika Ibu menerapkan pembelajaran, bagaimana yang dilaksanakan oleh Ibu tentang pembelajaran terutama pada matematik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu? Alhamdulillah Bapak ya, untuk yang kemarin setelah kita merencanakan pembelajaran untuk
bangun data tersebut. Jadi peserta didik mendapatkan rumusnya itu sendiri dan tidak dengan dibantu oleh hasil dari penelitian mereka itu menggunakan bangun ruang. Iya, berarti anak-anak tersebut oleh ibu diarahkan untuk mencari bangun ruang yang ada di kelas ya Bu? Iya, betul Pak. Kemarin itu oleh ibu diarahkannya kemana Bu? Diarahkannya untuk yang benda-benda yang ada di sekitar kelas, jadi bisa yang ada di dalam kelas, bisa Iya. yang di luar kelas. Ya, kalau yang di luar kelas kemarin ibu diarahkan anak. Kebetulan anak-anak kemarin kami membuat 3 kelompok. Iya. Nah, untuk yang 3 kelompok mereka menemukan benda-benda yang ada di kelas, dan yang 1 kelompok menemukan di benda yang ada di luar kelas, yaitu kulkas. Ya, untuk hasilnya bagaimana Bu? Untuk hasilnya alhamdulillah siswa paham akan unsur benda yang pertama itu unsur-unsurnya dulu ya Pak. Iya. Unsur bangun ruang ternyata terdiri dari beberapa bangun datar, dan nantinya siswa itu menemukan sendiri apa itu luas permukaan dari kubus dan balok dari praktik tersebut. Betul. Lalu perasaan ibu Bu sesudah ibu melaksanakan pembelajaran, bahkan ibu menemukan solusi sendiri, perasaan pembelajaran sesudah pembelajaran itu bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk pembelajarannya saya rasa ini berhasil gitu ya. Yeah. Karena siswa yang menemukan sendiri apa itu rumus luas permukaan, balok dan kubus. Nah dari sana saya mengetahui bahwa ternyata untuk menemukan rumus itu tidak harus diberitahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Awalusi Asi Solekati. Saya guru dari SDN Bojong Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai program yang telah dicanangkan oleh Bapak Entis Sutisna. Beliau merupakan CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Programnya dinamakan program coaching. Program ini telah diterapkan di pembelajaran di kelas dan telah disosialisasikan kepada guru-guru di SDN Bojong. Program ini sangat kreatif, edukatif, dan inspiratif. Dari program ini saya sangat terbantu. Saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru, bahkan saya mendapatkan solusi baru mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Semoga dari program ini memberikan pengaruh positif bagi kami, pengaruh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran hingga kami bisa meningkatkan lagi mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu ini memberikan keberkahan bagi kami semua. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.